Profesi perangkat desa dari hari ke hari semakin menarik minat dari pencari kerja. Hal ini terlihat ketika ada lowongan pasti banyak yang berminat, mulai dari lulusan SMA sampai para sarjana. Bukan satu hal yang aneh kalau hal tersebut terjadi, mengingat kesejahteraan dari perangkat desa mulai meningkat. Peningkatan ini bisa dikatakan mulai terjadi manakala Presiden menerbitkan PP nomor 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap perangkat desa dan pemberian jaminan sosial kesejahteraan. Silaturahmi Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia pada tanggal 14 Januari 2019 menjadi titik balik bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada perangkat desa. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa penghasilan perangkat desa disetarakan dengan gaji PNS golongan 2A. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tahun 2019 juga. Meski belum semua perangkat desa di seluruh wilayah Republik ini menikmati peraturan tersebut, perjuangan dalam peningkatan kesejahteraan perangkat desa tidak berhenti di situ. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi kesetaraan status kepegawaian dari profesi ini sendiri. Dari sekian peningkatan kesejahteraan perangkat desa, berikut beberapa hal yang Pawartos Deso rangkum dari beberapa sumber untuk dapat diperjuangkan ke depannya. Penguatan regulasi terkait status kepegawaian perangkat desa. Meskipun sudah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya baik itu PP maupun Permendagri yang mengatur tentang perangkat desa, masih saja banyak kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang mengindikasikan betapa lemah status kepegawaian dari perangkat desa tersebut. Masih saja banyak terjadi pemecatan perangkat desa yang mayoritas terjadi sebagai akibat dari proses pilkades. Perlu juga satu aturan yang mengatur pemberian sanksi bagi kepala desa yang melanggar aturan tersebut. Hal ini menjadi penting karena dengan lemahnya pemberlakuan regulasi tersebut di atas, menjadikan munculnya kesewenangan dari kepala desa terhadap kedudukan perangkat desa. Perlu dipikirkan juga dengan nasib perangkat desa yang terlanjur diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa, terlebih dalam proses pemberhentian tersebut tidak melalui prosedur yang benar. Banyak kejadian ketika perangkat desa menang di PT UN, tapi kepala desa tidak mau melaksanakan putusan PT UN itu sendiri. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi presiden buruk dalam sistem hukum di Indonesia. Mendorong pemerintah untuk mengadakan pendidikan dasar bagi perangkat desa dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas ini perlu mendapatkan perhatian mengingat belum banyak sekolah yang mengkhususkan diri dalam profesi perangkat desa. Setidaknya ada semacam pelatihan dasar bagi perangkat desa yang baru masuk di lingkungan pemerintahan desa. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana perangkat desa baru tersebut mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur pemerintahan desa. Adanya klasifikasi masa kerja perangkat desa sebagai dasar sistem penggajian. Selama ini yang terjadi dalam sistem pemberian penghasilan tetap atau gaji perangkat desa, tidak ada perbedaan antara yang baru bekerja dengan perangkat desa yang sudah lama mengabdi. Meski ada beberapa desa yang memberikan klasifikasi melalui perbedaan penerimaan tunjangan lain selain penghasilan tetap, perlu pemerintah pusat membuat regulasi yang jelas. Sehingga melalui regulasi tersebut semua perangkat desa mendapatkan besaran siltap berdasar pada mas kerjanya. Segera diterbitkan nomor induk aparatur pemerintah desa oleh pemerintah pusat. Nomor induk aparatur pemerintah desa (ANI APD) yang selama ini diwacanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintah Desa harus segera diimplementasikan oleh pemerintah pusat. Baik itu dalam hal penerbitan regulasinya maupun dalam pelaksanaan penerbitan NIAPD itu sendiri. Hal ini menjadi penting karena dengan NIAPD itu sendiri dapat sebagai data dasar dalam sistem kepegawaian perangkat desa, di mana kedepannya diharapkan dengan adanya NIAPD ini setidaknya dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul dari lemahnya regulasi tentang kepegawaian perangkat desa. Terlepas dari itu semua, tentu tuntutan-tuntutan di atas harus juga diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dari perangkat desa itu sendiri. Jangan sampai perangkat desa terlalu banyak menuntut haknya, tapi terlupa akan kewajibannya sebagai abdi masyarakat, sebagai pamong desa.